Kalau kita tarik mundur dari perjalanan di market hari Senin begitu ya sampai dengan hari ini, hari Kamis, sebenarnya sentimennya masih itu-itu saja Iya, ya, seputar kekhawatiran, seputar kondisi resesi, semuanya masih mencoba untuk melihat Indonesia nanti di mana positioningnya ya. Dan tampaknya sekarang para pelaku pasar sudah mulai mengambil aksi karena resesinya semakin nyata. iya Sasa. betul Maria. Memang pelaku pasar lagi-lagi masih khawatir akan terjadinya perlambatan yang lebih jauh di atas ekonomi global, bahkan khawatir bisa masuk ke resesi seperti yang tadi Maria katakan. Khususnya ini ekonomi Amerika Serikat di mana kalau kita lihat data terkini saja, ini tampaknya ini semakin mendukung nih kekhawatiran resesi. Salah satunya yield treasury Amerika Serikat yang kembali mengalami inversi. Nah, inversi ini kan terjadi setelah yield treasury tenor 2 tahun ini lebih tinggi ketimbang dengan tenor 10 tahunnya. Padahal dalam kondisi normal nih, yield tenor lebih panjang ini akan lebih tinggi ketika inversi terjadi, posisinya malah terbalik gitu ya. Nah, sebelumnya tuh inversi juga sempat terjadi ya pada bulan April lalu dan juga ini menjadi sinyal yang kuat nih bahwa akan terjadi resesi di Amerika Serikat. Sementara itu juga Maria, kalau kita lihat pelaku pasar ini juga mencerna hasil rapat FOMC The Fed Juni yang baru diumumkan semalam yang menyarankan potensi kebijakan moneter yang bahkan lebih ketat nih untuk mencegah inflasi tinggi jangka panjang. Dan tentunya investor kini memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed ini bisa sampai 50 hingga 75 basis poin lagi pada bulan Juli untuk meredam inflasi. Ya, lagi-lagi soal masalah kebijakan suku bunga ya. Tapi menarik untuk melihat bahwa yield inversi untuk yang 2 tahun lebih tinggi ketimbang 10 tahun itu berarti tandanya adalah ini sebenarnya kondisi uncertainty dan tampaknya investor juga jauh lebih aman kalau meletakkan dana tidak terlalu panjang. Jadi lebih ke short terms gitu ya di posisi 2 Cari yang tahun aman-aman ya. aja ya. Cari yang aman-aman aja. Nah, ini sebenarnya tidak begitu bagus sebenarnya untuk negara begitu ya, untuk penerima dari bunga begitu. Nah, kita lihat ini bukan hanya dari positioning Amerika Serikat saja yang bingung gitu ya, warganya juga bingung karena kondisi seperti ini mau nggak mau harus dinaikkan suku bunga karena harus compete di inflation, tetapi ongkos dari pemulihan ekonomi ini belum sepenuhnya. Makanya warga Amerika Serikat termasuk yang sekarang ngerasain kesulitan ekonomi, ribet gitu mereka. Tentunya ini ongkosnya cukup besar ya dengan kenaikan suku bunga acuan ini. Kalau misalkan kita lihat memang Amerika Serikat ini sejumlah pihak belum dikatakan memang mengalami resesi ya, tapi warganya sudah merasakan nih ada kemerosotan perekonomian. Kalau based on misery index yang mengukur tingkat kesulitan ekonomi nih yang dirasakan masyarakat Amerika Serikat ini terus menanjak, bahkan sudah menembus 12,2%. Nah, level ini Maria sama nih ketika awal pandemi COVID-19 terjadi dan juga di awal krisis finansial di tahun 2008 lalu. Artinya resiko kemerosotan perekonomian Amerika Serikat ini sudah betul-betul di depan mata. Nah, inflasi yang sudah mencapai 8,6% secara year on year pada Mei lalu dan kemudian ini kan juga memang tertinggi ya dalam 40 tahun terakhir. Tentunya ini sangat memukul daya beli masyarakat. Bahkan bisa dikatakan kalau ini membuat masyarakat menjadi lebih terpuruk gitu atau merasa lebih miskin gitu dibanding sebelumnya. Karena kan masalahnya adalah belanja rumah tangga ini kan tulang punggung perekonomian Amerika Serikat gitu ya, yang kontribusinya ke PDB bahkan mencapai 70%. Dan ketika konsumen merasa harga-harga yang dibeli biasa lebih mahal, tapi pendapatan mereka segitu-gitu aja, ya. maka belanja tentunya ini merosot. Jadi nggak salah ya kalau misalkan banyak yang memperkirakan resesi akan segera terjadi di Amerika Serikat. Iya, mereka mengkompet inflasinya tinggi begitu ya di 8%-an, untung saja belum sampai ke stagflasi. Terus mereka menaikkan suku bunga jadi biayanya terlalu tinggi. Wajar kalau kemudian mereka melakukan iritisasi ya atau irit ya untuk posisi Bukan frugal living lagi. bukan frugal living lagi gitu, tapi mereka coba irit di kondisi ini sehingga ya ini tergambar dari kondisi yang sedang dialami, kesulitan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat Amerika secara keseluruhan. Tapi mau nggak mau ya karena memang kebijakan ekonomi harus dijalankan begitu ya supaya kondisi tidak semakin buruk. Nah, ini mungkin berbeda juga dengan apa yang terjadi di dalam negeri ya. Kalau kita lihat kan cadef kita baik, rapotnya baik ya, tetapi nilai tukar rupiah kita justru mengalami tekanan nih. Ya, memang Maria kalau kita lihat ada sedikit angin segar dari dalam negeri di mana Bank Indonesia melaporkan kalau cadangan devisa per akhir bulan lalu itu sebesar 136,4 miliar dolar atau sebetulnya naik nih sekitar 0,8 miliar dolar dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 135,6 miliar dolar. Nah, kenaikan ini menjadi yang pertama nih setelah kalau kita lihat secara historis dalam 3 bulan terakhir ini terus turun kan, tentunya ini mengkhawatirkan. Dengan kata lain, dengan cadef kita yang naik ini di tengah rupiah sempat bahkan menembus 15.000 dalam beberapa waktu lalu, ini artinya rupiah bergerak sesuai harapan Bank Indonesia sehingga tampaknya cadef ini tidak harus dilepas banyak apalagi ditambah
ada penerbitan SBN nih dalam bentuk dolar. Tentunya hal ini juga jadi kabar baik di tengah besarnya tekanan dari eksternal dan juga kebutuhan valuta asing yang cukup besar di dalam negeri. Meskipun memang kalau kita lihat pada hari ini rupiah kayaknya stagnan-stagnan aja ya, tapi memang tampaknya sempat nih mengakhiri tren pelemahan selama 7 hari beruntun nih selalu melemah di hadapan dolar Amerika Serikat. Tapi patut diingat bahwa dolar Amerika Serikat ini tetap bakal menjadi primadona di tengah gonjang-ganjing yang saat ini terjadi. Karena kalau kita lihat jajak pendapat analis Reuters saja, mereka memprediksi nih Maria, kalau keperkasaan dolar Amerika Serikat ini akan tetap kuat setidaknya sekitar 3 bulan ke depan nih. Karena kenapa? Karena ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed ini makin agresif dan tentunya daya tarik safe haven ketika kekhawatiran akan resesi global ini meningkat. Selain itu, imbas dari agresifnya The Fed, ini kalau tadi kita juga sudah sebutkan beritanya Di Maria. awal tadi ya. Iya, Sri Mulyani mengatakan kalau ada resiko capital outflow dalam negeri ini masih cukup kencang karena tentunya investor ini akan lebih mencari imbal hasil yang lebih tinggi dan juga aman seperti di Amerika Serikat misalnya. Dan based on data DJPPR saja ada outflow di SBN nih karena dalam sebulan terakhir 27,9 triliun. Bahkan kalau kita tarik lagi sejak awal tahun, capital outflow tuh sudah mencapai 117 triliun. Alhasil kepemilikan asing di SBN per 5 Juli ini hanya sekitar 15,89% saja Maria. Seakan sudah bisa tahu ya kondisi yang akan terjadi sekarang karena dalam 1 tahun terakhir udah keluar 117 berarti sudah mencicil out sebenarnya asing dan sudah melihat bahwa kondisi yang terjadi saat ini tuh bisa terjadi. Makanya ini dipilih oleh para investor ya. Walaupun berbagai macam cara dilakukan tapi ini cukup memukul akhirnya untuk kondisi rupiah kita ya. Tadi seperti juga sudah di-mention nih 15.500 butuh intervensi. Nampaknya menuju 15.500 ini kayaknya dalam jangka pendek sudah akan terjadi ya Maria di tengah gonjang-ganjing ada saat ini. Ya makanya ya kira-kira ada aset lain nggak nih yang bisa dilirik dia mungkin yang bisa compete di inflation terus bisa jadi safe haven. Safe haven pun tampaknya juga sekarang justru malah terkoreksi ya emas ya. Sebetulnya kalau lihat normalnya gitu ya, emas ini justru biasanya semakin berkilau di tengah gonjang-ganjing. Tapi menariknya Maria, di tengah inflasi yang menanjak, harga emas global nih justru masih tertekan. Dalam sepekan saja nih Maria, kalau kita lihat harga emas ini masih terkoreksi 3,8%. Nah hal ini gara-gara dolar Amerika Serikat yang tinggi, imbas adanya pengetatan The Fed yang secara agresif sehingga suplai dolar ini jadi makin berkurang. Nah, dengan naiknya nilai tukar dolar ini, harga beli emas terhadap mata uang lain kan jadinya semakin mahal. Dan di sisi lain, investor jadinya lebih memilih dolar Amerika Serikat deh, karena dinilai lebih menguntungkan. Nah, di tengah kebijakan moneter, kalau kita lihat juga memang di luar harga emas global yang masih stagnan, dalam beberapa hari terakhir ini ada berita yang cukup ramai terkait dengan komoditas emas, di mana emiten plat merah Antam ini diduga nih salah satu pengusaha properti asal Surabaya itu Budi Said. Maria sering dengar ya ini terakhir nih cukup ramai di mana berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Antam ini harus menyerahkan emas sebesar 1.136 kilogram atau uang iya sebesar 1,12 triliun rupiah Maria. Nah jadi memang banyak yang bertanya kok bisa sih Antam kalah gitu di kasasi karena memang jadi awalnya tuh di tahun 2018 Budi Said ini membeli emas 7 ton dari Antam. Tapi Budi Said ini baru menerima sekitar 5,9 ton. Jadinya merasa dirugikan dong ya. Kebayang nggak tuh Maria, ini kurangnya masih 1,1 ton lagi. Dari 7 cuma 5,9 ya. Kalau kita beli emas kurang 1,1 gram aja udah nyeseknya setengah mati, ini 1,1 ton loh Mar, bayangin. Dan kalau misalnya naik kan, masalahnya kalau misalnya harganya naik, jangankan 1,1 ton ya, 0,01 gram aja kurang itu harga jual dan harga belinya juga sudah berbeda. Iya makanya, jadi nggak heran kalau sampai digugat ya. Nggak heran, karena juga posisinya juga besar. Berarti sudah ada titik temu, karena ini cukup panjang sebenarnya permasalahan ini bergulir dan ternyata sudah diketok palu juga bahwa memang ini adalah tanggung jawab dari Antam ya. Dan kita lihat juga nanti seperti apa, bahwa kita tahu emas lagi tidak jadi aset lindung nilai karena kondisi harganya mungkin agak sedikit turun, mungkin banyak orang yang akhirnya lari ke cash dulu kali ya. Cash is king sekarang ya. Oke, kita lihat sekarang opportunity yang ada di IHSG. Apakah masih ada kesempatan nih untuk bisa meraup cuan dari sisi teknikal nih, Sasa? Iya, Maria, kalau kita lihat memang tampaknya tren bearish IHSG ini masih belum berakhir ya, seiring dengan sentimen Fed rate dan juga outflow nih dari investor
investor asing yang masih terus terjadi di IHSG. Kalau kita lihat secara teknikal memang IHSG ini bergerak konsolidasi cenderung melemah. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya sudah terbentuk dead cross nih pada perdagangan 13 Juni lalu, kemudian terkonfirmasi pada perdagangan 17 Juni yang bergerak di bawah MA20 dan MA50-nya. Nah, setelah sempat mencoba menguji penguatan, IHSG kemudian terkonfirmasi mulai downtrend sejak perdagangan 27 Juni lalu. Bertepatan juga nih Maria dengan saat itu kode domisili investor asing dan juga domestik ditutup. Ya. Nah, ditambah lagi sejumlah rilis data ekonomi yang ternyata lebih buruk nih daripada ekspektasi. Dimana kalau kita lihat juga memang semenjak itu volume perdagangan harian berada di bawah rata-rata volume 20 hari terakhir. Dan berdasarkan indikator Fibonacci retracement, resistance terdekat IHSG ini berada di Fibonacci 0,23 atau di kisaran 6688. Dan jika tekanan jual ini masih berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan IHSG akan kembali menguji support 6.500 dan bahkan ada potensi menuju support berikutnya di level 6.400. Oke, berarti belum terlihat ujung atau batas bawahnya bottomnya yang mana nih? Benar, bottomnya sebelah mana, kemudian juga levelnya berapa masih belum karena masih dilihat juga begitu ya, dan membaca juga psikologi market ini akan kemana dan seperti apa. Ini reviewnya lengkap sekali begitu ya, gambarnya juga lengkap sekali untuk semuanya, untuk para investor.